Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku, apa kabarnya? Hari ini kami berdoa Bapak Ibu senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inti pengajaran Kristen adalah kasih. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang hidup dan mengatakan hidup di dalam Allah, hidupnya harus mencerminkan kasih Allah. Lalu kita bertanya, apa itu inang kasih Allah? Atau apa yang menjadi ciri kasih Allah? Kasih Allah itu adalah unconditional love. Jadi kasih Allah itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan sampai kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Dan itu yang dia nyatakan di dalam diri Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi kasih Allah itu sempurna di dalam Yesus Kristus, di dalam penebusannya, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka jikalau kita mengatakan kita ada di dalam Allah atau kita percaya di dalam Allah, tetapi ketika tidak mencerminkan kasih di dalam hidupnya, artinya ketika kita mengasihi seseorang, kita hanya harus berkata, aku akan mengasihi atau berbuat baik kepada orang-orang yang hanya berbuat baik kepada saya. Jadi kasih orang Kristen itu tanpa batas. Atau maka ketika Yesus memberikan pengajaran kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahwa pengajaran yang disampaikannya bahwa kasih yang paling luar biasa itu adalah dengan memberikan nyawanya terhadap sahabatnya. Memberikan nyawanya kepada orang yang sangat dikasihinya. Itulah pengorbanan yang telah dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Jadi tidak terbatas oleh karena hanya sebatas keluarga, ikatan darah atau marga atau kekerabatan, tetapi kasih kita adalah kepada segala makhluk, kepada semua umat, dan kehidupan kita ini mencerminkannya seperti Allah yang selalu menyayangi kita. Maka jikalau dikatakan di sini kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi kalau kita percaya kasih Allah kepada kita, maka kita diharapkan Bapak Ibu hidup penuh dengan kasih itu. Hidup di dalam perdamaian, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam cinta kasih, menjauhkan segala iri, dendam, permusuhan, perselisihan, akar-akar kepahitan, menyembunyikan atau bahkan menghilangkan di dalam diri kita ini bahwa hal-hal yang tidak baik, perselisihan, pertengkaran, amarah, dendam, benci, itu tidak ada pada diri orang yang telah tinggal di dalam Allah. Lalu dikatakan kemudian Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Jadi kalau kita bertanya, bagaimana buktinya saya tetap tinggal dalam Allah? Apakah Bapak Ibu terus penuh dengan kasih? Sekalipun orang-orang atau yang kita kasih itu adalah orang-orang yang mengkhianati kita, adalah orang-orang yang menyakiti kita, maka saat ini firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita berkata, saya tinggal dalam Allah, maka menghidupi kasih adalah mutlak. Love is God, God is love. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat perkenanan Tuhan. Terima kasih Engkau mengajarkan cinta kasih-Mu kepada kami, pengorbanan. Dan juga kami boleh Tuhan hidup di dalam-Mu, hidup di dalam kasih-Mu yang penuh dengan pengampunan yang Kau berikan dalam diri Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, buat cinta kasih yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menghapuskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau berikan kami menjadi pewaris kerajaan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami berdoa kepada seluruh umat-Mu ini Tuhan, kepada seluruh saudara-saudari kami ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, harapan mereka, kerinduan-kerinduan mereka.
Tuhan kiranya memberikannya. Hamba-Mu berdoa tepat tanah suci-Mu ini, di kota Yerusalem ini. Hamba berdoa kepada seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan harian ini, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah mereka. Yang mengalami pergumulan hebat Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kelegaan. Dan yang merindukan Tuhan segala kerinduan, baik pekerjaan, baik pendamping hidup, baik berkat keturunan, Tuhan Engkau berikan segala kerinduan-kerinduan kami. Kami yakin dan percaya, bahkan Tuhan, dalam setiap harapan dan doa kami, Engkau Tuhan yang mengabulkannya. Bahkan yang rindu rumah tangganya dipulihkan Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan yang itu Tuhan dalam kehidupan mereka, Engkau kiranya memberkati mereka semua. Terima kasih ya Allah Bapa kami, tinggallah Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami menghidupi kasih yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, sekarang kami berada di Sodom dan Gomora, dan saya mau menunjukkan ini adalah patung istri Lot yang ada dalam Alkitab, yaitu yang menjadi tiang garam, yaitu istri Lot, dan kami sekarang di Sodom dan Gomora, Israel. Salam dari Sodom dan Gomora, Israel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.